Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok. Nah, orang-orang yang kita di suku Sasak merupakan keturunan Austronesia. Mereka bermigrasi dari Pasifik sekitar 5.000 sebelum Masehi. Walaupun mereka didominasi oleh kultur Bali dan beragama Hindu, tapi rata-rata orang di desa Sade ini beragama Islam. Nah, teman-teman, desa Sade ini adalah salah satu desa paling kuno di Lombok. Setelah itu juga ada sebenarnya desa Bayang, letaknya di kaki Gunung Rinjani. Terus, tapi yang paling sering diminati wisatawan untuk datang berkunjung ke salah satu desa teradat di Lombok ini adalah desa Sade. Nah, rata-rata nih perempuan di desa Sade itu bekerja sebagai penenun dan laki-lakinya bekerja sebagai petani. Yuk, ikutin. Bagus ya tadi. Cerah banget. Ini baru lapak. Ini lapak baru. Tadi hasilnya gimana? Semua masih dibilang satu tadi dan masih kawinan di Sasak itu. Jadi memang sudah suka sama suka kan nanti buat gantian di rumah saya bawa lari kami malam ini biasanya kan pakai surat ya cewek ini kan ya mungkin lebih tenang kita bisa langsung keliling nanti kita bisa masukin di rumah paling tua di kampung kami Pak, ya. Ya. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di deretan rumah adat di Desa Sade. Di Desa Sade ini ada 3 macam rumah adat. Yang pertama ada lumbung padi. Kayak ini nih, di belakang aku ini namanya lumbung padi. Jadi lumbung padi ini khusus untuk menyimpan beras dan perbekalan makanan mereka, dan maksimal itu untuk 4 keluarga. Lumbung padi ini berdiri di atas 4 tumpukan kayu, dengan atap yang berbentuk topi. Atap yang berbentuk topi ini terbuat dari alang-alang atau rumput gajah. Nah, padi dimasukkan melalui jendela terbuka itu. Dan di lumbung padi ini laki-laki tidak boleh masuk, jadi hanya perempuan yang boleh masuk ke atas. Dan konon katanya kalau misalnya laki-laki yang biasa ke atas naik gitu, mitosnya adalah mereka akan diikuti oleh binatang. Jadi nantinya si padinya itu akan dimakan binatang gitu, jadi kayak semacam hama lagi. Nah, beruga atau ruang. Nah teman-teman, sekarang kita jalan dulu. Ini adalah deretan rumah adat di Desa Sade. Ini dia yang tadi saya sebutkan bahwa rumah adatnya khusus hanya untuk tidur, makan, dan untuk ruang tamu. Jadi di rumah ini tanpa sekat, terus gelap juga. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu ya, Lombok itu terkenal dengan hasil tenunannya. Nah, di belakang saya ada contohnya, ada ibu lagi bikin selendang. Terus sebelah sana ada ibu juga yang lagi pilih apa sih, beres ini, pisah-pisahin kainnya yang buat mau jadi pernak-pernik gitu. Banyak deh pokoknya macamnya dari hasil tenunan. Nah teman-teman, ini adalah salah satu rumah adat yang boleh dimasuki oleh wisatawan dengan syarat kita harus buka sendal dan sepatu. Jadi di dalam rumah ini
lantainya terbuat dari tanah liat, dan untuk membersihkan atau istilahnya menyapu lantai di rumah ini adalah dengan kotoran kerbau. Tapi jangan salah, 3 jam setelah kita menyapu dengan kotoran kerbau tersebut, gak akan bau, gak akan ada bau kotoran lagi. Sarung mbak ya, iya mbak, 100 dengan ya mbak, sarung songket Ya, jadi teman-teman tadi udah dijelasin soal waktu teluh ya, dan sekarang dan rumah adat juga. Terus di desa Sade ini ternyata desa aslinya mempunyai tradisi yang sangat unik, yaitu tradisinya adalah kawin culik. Nah, pengen penasaran kan apa itu kawin culik? Kawin culik itu jadi si calon pengantin prianya menculik calon pengantin wanita, dan calon pengantin wanita itu dilarikan dari rumahnya lewat dari satu malam. Dan pasangan tersebut dua-duanya harus sama-sama suka dan tidak ada batasan umur ya. Jadi walaupun dia masih belasan tahun, tapi kalau ternyata dua-duanya sudah sama-sama suka, maka boleh kawin lari. Nah, kenapa nggak diadain kawin biasa? Karena menurut adat setempat, karena di suku Sasak ini memegang adat yang sangat kuat, jadi kalau misalkan menggunakan kawin biasa seperti layaknya orang umum, nanti dianggap melecehkan ketua adat dan hukum adat yang berlaku. Makanya rata-rata seluruh anggota keluarga di suku Sasak ini, di desa Sade ini, mereka menggunakan kawin lari. Nah, untuk prosesinya seperti biasa, setelah 3 hari pengantin prianya menculik pengantin wanita, lalu nanti dari keluarga si pihak pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk melamar pengantin wanita. Nah, setelah itu nanti diadakan akad nikah, ijab kabul dan sebagainya, sama seperti pernikahan pada umumnya. Tapi yang bedanya di sini, si pengantin wanita boleh bertemu orang tuanya setelah 2 sampai 3 minggu diculik oleh si pengantin pria. Jadi setelah 2 minggu atau 3 minggu setelah diculik dan setelah ijab kabul, maka baru diadakan prosesi yang bernama nyangkolan. Nah, itu adalah salah satu upacara adat. Jadi si pengantin pria sama pengantin wanitanya itu tadi diarak sama tarian-tarian dari suku Sasak dan dibawa ke satu tempat. Jadi nanti si pihak keluarga itu nanti mengundang banyak orang untuk datang ke rumah mereka. Gitu. Nah, suku Sasak dikenal dengan keyakinannya Watu Telu, yaitu kepercayaan Islam yang memiliki unsur-unsur Hindu, Buddha, dan keyakinan tradisional kuno lainnya. Walaupun suku Sasak ini memiliki keyakinan Watu Telu, tetapi mereka tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Ada juga minoritas kecil yang memeluk keyakinan yang disebut dengan Boda. Apa itu Boda? Boda yaitu kepercayaan animisme dan Buddhisme. Dua kelompok agama ini tetapi dua kelompok agama ini tetap hidup rukun dan harmonis. Bisa dilihat masyarakat di sini hidup bahagia. Baik teman-teman, sekarang aku udah berada di salah satu tempat sumber mata pencaharian masyarakat suku Sasak. Jadi banyak di antara mereka yang mendirikan semacam toko souvenir gitu, yang di dalamnya itu mereka menjual oleh-oleh khas dari suku Sasak. Di sini kayak misalnya di sini ada nih, kalau di kita bahasa umumnya ikat atau udang, tapi di sini disebutnya sapu. Lalu di sini juga ada tas-tas kecil, terus ada selendang, ada songket, kain tenun yang emang khas dari Lombok juga, tapi ini khusus dari desa Sasak, dari buatan suku Sasak yang mengandung banyak filosofi menceritakan tentang suku Sasak. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol sama mbaknya mengenai filosofi macam-macam motif yang ada di kain tenun di sini. Selamat siang. Iya, siang juga. Ya, ini bisa diceritain nggak mbak macam-macam filosofi yang terkandung di kain-kain yang buatan di sini? ini yang paling khasnya ya, yang mulai benang, warna sampai tenun kita bikin sendiri. Dan di sini ada ini simbol dari kampung kami,
lumbung padi, rumah sasaknya. Terus di sini ayam tidur di atap rumah karena di sini ayam gak ada yang punya kandang, Mbak, biarpun Oh, dipelihara. iya, Jadi iya. kalau malam tidurnya di atap rumah. Dan ini cewek ceritanya lagi ngumpet di dalam rumah, ini orang tua lagi jaga di depan karena ini cowok lagi ngintip ini keluar untuk diajak kawin Oh iya, culik. iya, kawin culik. Iya gitu. Dan gak ada juga di tempat lain kalau yang kayak gini karena ini punya kampung ini yang punya bangunan dan adat kayak gini. Iya, dan ada juga kain songket yang satu pasang sama selendangnya. Ada sarung gitu. Terus rata-rata harga yang dijual di sini berapa? Harga dari Yang kalau yang kayak gini ini kalau yang kayak gini 125. Oh, Kalau yang kayak 125. iya. Yang kayak gini kalau sarung 150. Enggak, kalau yang ini bukan. Yang kayak gini. Yang ini. Oh, Kayak gini ya 150 dan itu songket khas kami di sini. Kalau yang kayak gini ini dua macam ya. Ini yang nomor 1 kualitasnya. Kalau yang kayak gini ini 250. Kalau yang ini 200. terus kain-kain yang diproduksi di sini asli buatan suku Sasak sendiri. Iya, asli buatan suku Sasak. Tapi kalau yang kilap-kilap benangnya ini benang toko. Yang mana? Maaf ya sebentar. Yang mana? Yang itu? Kalau yang kayak gini 250. Yang khasnya yang benang Tenun ya? Iya. Benang yang dipintal sendiri, warnanya juga pakai warna alami, Mbak. Iya. Tapi di sini masih bisa make Selendang ya gitu. Mau yang pendek, Mbak? Ada kok yang Ini pendek. panjangnya panjangnya berapa nih? Sama panjangnya kayak gini. Oh sama aja ya. Teman-teman itu tadi sekilas wawancara bersama mbaknya tadi, mbak yang jual di Ada sini. mau yang besar. Dan ternyata Ada kalau yang nggak kain asal ya yang dijual di sini, dan yang paling khas di sini itu adalah yang menceritakan filosofinya, Ada yang lebih menceritakan besar lagi tentang, dari ini. lumbung padi, Bahan, ya. waktu terus ayam yang jaket. tidur di atap sama kawin culik tadi. Nah, ini salah satu masjid yang ada di Desa Sade. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa penduduk asli Desa Sade ini, suku Sasak, memeluk agama Islam dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu walaupun mereka menganut adat Watu Telu. Seperti bisa kita lihat. Ya teman-teman, jadi tarian yang paling populer di sini adalah tarian Kedang Belek. Dimainkan dua musisi yang menggunakan drum besar saat berhadapan, serta batek baris yang menampilkan prosesi militer yang biasanya diadakan di kota Lingsar. Tarian ini mengenakan kostum tentara Hindia Belanda dengan senapan kayu. Nah, untuk di daerah Islam atau penduduk yang memeluk agama Islam, ada juga yang namanya tarian gamelan rebana, yaitu menggunakan drum yang dikembangkan dari gamelan perunggu namun masih mempertahankan instrumen asli gamelan perunggu tersebut. Nah, instrumen gamelan bagaimanapun masih digunakan secara luas di seluruh Pulau Lombok. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di depan satu macam terakhir rumah adat yang ada di suku Sasak. Ini namanya Beruga. Beruga ini merupakan tempat upacara pernikahan dan juga musyawarah atau reunian untuk masyarakat suku Sasak. Ini didirikan oleh 6 pilar dari kayu dan atasnya terbuat dari rumput gajah. Jadi kalau duduk di sini tuh sejuk dan kalaupun panas nggak akan terasa gitu. Teman-teman, tadi kita udah muter-muter desa Sade. Kita udah muter-muter desa Sade, udah ngeliat semua rumahnya, udah tahu tradisinya kayak gimana. Nah, sekian dari kelompok kami. Ada quote dari Sophie juga yang mengatakan seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau dia mengenal objeknya, dan mencintai tanah air Indonesia dapat menumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyat dan hutan. Jangan lupa visit Indonesia, khususnya visit Lombok. Wonderful Indonesia. Bye bye.